perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, mahasiswa kelas E PGSD Angkatan 20. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Public Speaking yang dimana diampu oleh Bapak Rizal SAG NPD. Nah, di video ini saya akan membahas terkait isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Tentu kalian bertanya-tanya, permasalahan apa sih yang ada pada pendidikan di Indonesia saat ini? Nah, salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia juga terletak pada rendahnya kualitas pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah itu dilihat dari sudut pandang masyarakat, di mana sudut pandang masyarakat itu beranggapan bahwa belajar itu bukanlah suatu kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Kita ketahui bahwa pendidikan itu merupakan sarana atau tempat untuk mendidik anak, tempat untuk membentuk karakter anak menjadi yang lebih baik lagi. Dikarenakan pendidikan ini dapat membentuk anak menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Pada permasalahan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa permasalahan lainnya. Yang pertama, ada rendahnya kualitas sarana fisik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya sekolah ataupun gedung perguruan tinggi yang mengalami kerusakan parah. Ketersediaan media pembelajaran yang rendah, laboratorium yang tidak standar, dan masih banyak lagi. Bahkan masih ada sekolah yang tidak memiliki gedung dan tidak mempunyai perpustakaan. Selanjutnya, ada kualitas guru. Nah, banyak kita temui di sekolah-sekolah pedalaman khususnya, itu kebanyakan guru di Indonesia belum berprofesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu guru bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya ada rendahnya prestasi siswa. Rendahnya prestasi siswa ini dapat dinilai dari cara guru mengajar ataupun media yang digunakan pada saat proses pembelajaran. Pencapaian prestasi siswa belum memuaskan. Hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran yang terjadi hampir di semua sekolah yang ada di Indonesia. Dan masih rendahnya prestasi siswa ini bisa dilihat dari hasil pencapaian peserta prestasi siswa Indonesia di dunia internasional yang masih sangat rendah. Selanjutnya ada kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan dari peserta didik masih terbatas pada tingkat pendidikan dasar. Data Balitbank, Departemen Pendidikan Nasional, dan Dirjen Bina Bagap, Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi murni APM untuk anak usia SD tahun 1999 mencapai 94,4%, tetapi APM untuk anak SMP hanya 54,8%. Kenapa kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan? Dikarenakan ada banyak sekolah yang memerlukan biaya, sedangkan kita ketahui tidak seluruh masyarakat Indonesia itu mempunyai ekonomi yang sama. Masalah selanjutnya adalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan yang masih rendah. Relevansi itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan kecocokan yang diraih dalam dunia pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Sedangkan di sini dijelaskan relevansi pendidikan dengan kebutuhan yang masih rendah. Hal ini ditujukan dengan adanya kenyataan masih banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut data Balitbandiknas tahun 1999, setiap tahunnya ada sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Nah, dari sekian permasalahan yang di atas yang telah dijelaskan, ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada permasalahan pertama, sikap guru dan orang tua terhadap kreativitas.
Sikap guru dan orang tua terhadap kreativitas siswa ini dapat diatasi dengan mengembalikan fungsi guru sebagai pendidik yang mempunyai tugas untuk mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik mampu menghadapi persoalan-persoalan di masa mendatang secara kreatif dan inovatif. Setiap peserta didik mempunyai potensinya masing-masing yang harus dimaksimalkan. Selanjutnya, cara mengatasi masalah dengan sumber daya pendidikan yang belum cukup andal. Perlu upaya peningkatan kualitas sumber daya pendidikan melalui penataan ulang berbagai kebijakan, data, dan tata kelola pendidikan yang pelaksanaannya disamakan dengan bidang lainnya yang tujuan, fungsi, serta perannya berbeda-beda dengan lembaga pendidikan. Selanjutnya, pada permasalahan sistem pembelajaran yang lebih menitik beratkan kuantitas hasil belajar daripada kualitas proses. Perlu diubah paradigma pembelajaran di Indonesia saat ini dengan dari yang menitik beratkan pada kuantitas hasil menjadi pelaksanaan pada keduanya, baik kuantitas maupun kualitas hasil pembelajaran. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum ini merupakan proses pembelajaran. Sistem evaluasi masih bersifat parsial terhadap tujuan pendidikan nasional. Masalah ini dapat diatasi dengan menciptakan kurikulum yang fleksibel sehingga memberikan kesempatan kepada para pelaku pendidikan untuk memiliki peluang mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Setelah kita membahas permasalahan dan solusi yang telah saya jelaskan di atas tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya pendidikan mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan fungsi tersebut, pendidikan merupakan ujung tombak bagi terciptanya bangsa yang beradab dan bermartabat. Apabila para penyelenggara pendidikan mengukur dan menerjemahkan pengembangan kemampuan, watak, dan peradaban bangsa dengan angka-angka dan ijazah, maka yang muncul adalah berbagai permasalahan. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.